Ada keheningan aneh di jantung salah satu kisah paling penting dalam agama Kristen. Perjanjian Baru memberitahu kita bahwa Yesus disalibkan, dikuburkan, dan kemudian, menurut tradisi Kristen, kembali menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada para pengikutnya. Injil-Injil menggambarkan pertemuan dengan Maria Magdalena, Petrus, para murid, dan orang-orang lain yang percaya bahwa mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Catatan-catatan yang masih bertahan menjadi sangat selektif. Kita diberitahu bahwa Yesus berbicara dengan para pengikutnya, menjelaskan berbagai hal kepada mereka, dan mempersiapkan mereka untuk apa yang akan datang berikutnya. Tetapi kita tidak pernah diberikan catatan lengkap tentang segala sesuatu yang konon ia katakan selama penampakan-penampakan terakhir tersebut. Dan informasi yang hilang itu telah meninggalkan para sejarawan, teolog, dan orang-orang percaya dengan sebuah pertanyaan yang telah bertahan selama hampir 2000 tahun. Apa yang sebenarnya dikatakan Yesus setelah kebangkitannya? Di suatu tempat di dunia Kristen kuno, tradisi tentang percakapan-percakapan tersebut mungkin telah dilestarikan dalam teks-teks yang belum pernah ditemui oleh sebagian besar umat Kristen modern. Dan salah satu tempat yang paling menarik untuk mencarinya adalah Ethiopia. Untuk memahami alasannya, kita harus memulai dengan kisah yang menurut semua orang sudah mereka kenal. Menurut catatan Injil, kematian Yesus tampaknya mengakhiri pelayanan publiknya. Para muridnya telah menyaksikan dia mati. Tubuhnya ditempatkan di dalam sebuah makam. Kemudian, menurut pewartaan Kristen, makam itu ditemukan kosong, dan Yesus mulai menampakkan diri kepada para pengikutnya. Dalam Injil Lukas, ia berbicara dengan para murid dan menjelaskan kitab suci. Dalam Yohanes, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan kemudian kepada para murid, termasuk pertemuan terkenal dengan Thomas. Dalam Matius, ia bertemu dengan para pengikutnya di Galilea dan memberikan kepada mereka amanat terakhir. Kisah para rasul melangkah lebih jauh, dengan menggambarkan suatu masa ketika Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah sebelum kepergiannya. Namun bahkan dengan catatan-catatan ini, sesuatu tetap belum terselesaikan. Semua ini tidak disajikan sebagai transkrip hari demi hari dari segala sesuatu yang diajarkan Yesus. Ini adalah episode-episode yang dipilih, yang dilestarikan untuk tujuan-tujuan teologis tertentu. Itu berarti dunia Kristen kuno mungkin telah mengingat percakapan-percakapan lain yang tidak pernah menjadi bagian dari keempat Injil kanonik. Dan disinilah misterinya menjadi lebih rumit. Selama berabad-abad, kekristenan berkembang di berbagai wilayah dunia kuno, dipisahkan oleh jarak yang sangat besar, bahasa, perbatasan politik, dan tradisi budaya. Roma, Alexandria, Antiokhia, Yerusalem, Mesopotamia, Armenia, dan Ethiopia semuanya menjadi pusat kehidupan Kristen, tetapi mereka tidak selalu melestarikan kumpulan literatur yang persis sama. Di beberapa tempat, tulisan-tulisan menghilang. Di tempat lain, manuskrip disalin dari generasi ke generasi. Ethiopia menjadi sangat penting karena tradisi Kristennya mengembangkan warisan sastra yang khas dalam bahasa kuno GS. Biara-biara menjadi pusat tempat manuskrip disalin dan dilestarikan, terkadang melindungi karya-karya yang telah menjadi tidak dikenal atau sepenuhnya tidak diketahui di Eropa Barat. Ini tidak berarti bahwa setiap manuskrip Ethiopia yang tidak biasa berisi kata-kata rahasia yang diucapkan oleh Yesus. Jauh dari itu. Namun ini berarti bahwa Ethiopia menjadi salah satu tempat di mana literatur Kristen kuno bertahan dalam bentuk-bentuk yang layak mendapatkan perhatian serius. Frasa, Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun, bagaimanapun, segera menciptakan masalah lain. Frasa itu terdengar seolah-olah para arkeolog telah menemukan sebuah Alkitab tunggal yang tidak tersentuh selama 2000 tahun, yang berisi transkrip yang hilang tentang perkataan Yesus. Kenyataannya jauh lebih rumit. Tradisi-tradisi Alkitab kuno diwariskan melalui manuskrip-manuskrip yang disalin pada periode-periode berbeda, dan usia fisik sebuah manuskrip tidak selalu sama dengan usia teks yang dikandungnya. Sebuah manuskrip mungkin berusia ratusan tahun sementara melestarikan sebuah karya yang berasal dari berabad-abad sebelumnya. Demikian pula, sebuah teks yang dilestarikan di Ethiopia tidak secara otomatis berarti bahwa umat Kristen Ethiopia adalah penulis aslinya. Memahami perbedaan ini sangat penting karena jika tidak, sebuah tradisi kuno yang autentik dapat dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak didukung oleh bukti sejarah. Namun di balik judul-judul yang sensasional terdapat sebuah misteri sejarah yang nyata. Tradisi Ortodoks Ethiopia memiliki sebuah kanon Alkitab yang mencakup kitab-kitab yang tidak dikenal oleh banyak umat Kristen di Barat. Salah satu yang paling terkenal adalah Kitab Henoch, sebuah karya apokaliptik Yahudi kuno yang sebagian besar telah hilang dari tradisi Kristen Barat arus utama tetapi bertahan sepenuhnya dalam kekristenan Ethiopia.
Ada juga kitab Yobel dan kumpulan tulisan kuno yang lebih luas yang mengungkapkan betapa beragamnya dunia sastra di sekitar kekristenan awal. Karya-karya ini tidak sekadar menyediakan kutipan-kutipan rahasia dari Yesus. Sebaliknya, karya-karya tersebut membuka sebuah jendela menuju imajinasi keagamaan dunia kuno, dunia tempat kekristenan itu sendiri muncul. Dan ketika kita menyadari betapa banyak teks keagamaan awal yang menghilang di beberapa wilayah sementara bertahan di wilayah lainnya, sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar mulai muncul. Tradisi lain apa tentang Yesus yang mungkin telah bertahan di luar batas-batas perjanjian baru yang sudah dikenal? Ada petunjuk lain yang tersembunyi dalam tulisan-tulisan Kristen paling awal itu sendiri. Perjanjian baru tidak mengklaim bahwa setiap ajaran Yesus dituliskan. Bahkan, Injil Yohanes berakhir dengan gagasan yang mencolok bahwa Yesus melakukan banyak hal lain yang tidak dicatat dalam kitab tertentu tersebut. Implikasinya penting. Injil-Injil tertulis tidak pernah dimaksudkan untuk berfungsi seperti rekaman modern dari setiap percakapan. Mereka adalah catatan-catatan yang selektif. Orang-orang Kristen awal juga meneruskan cerita, ajaran, penafsiran, dan tradisi melalui komunitas-komunitas sebelum dan bersamaan dengan teks-teks tertulis mereka. Sebagian akhirnya dimasukkan ke dalam karya-karya yang menjadi berwenang. Yang lainnya tetap berada di luar kanon yang sedang berkembang. Yang lainnya lagi menghilang sepenuhnya. Jadi ketika generasi-generasi berikutnya menemukan tulisan-tulisan Kristen kuno yang menggambarkan percakapan-percakapan panjang antara Yesus yang telah bangkit dan para muridnya, teks-teks ini tidak secara otomatis membuktikan bahwa teks tersebut berisi kata-kata autentik dari Yesus. Namun keberadaan mereka juga tidak dapat begitu saja diabaikan. Disinilah penyelidikan kita mengambil arah yang tidak terduga. Pertanyaan sebenarnya mungkin bukan apakah sebuah manuskrip Ethiopia berisi kalimat tersembunyi yang membuktikan bahwa semua yang telah diberitahukan kepada umat Kristen modern adalah salah. Pertanyaan yang lebih dalam adalah mengapa tradisi tentang Yesus yang telah bangkit menjadi begitu tersebar luas, dan mengapa sebagian tradisi bertahan sementara yang lainnya menghilang. Para penulis Kristen kuno menggambarkan wahyu, percakapan, penglihatan, dan ajaran yang konon terjadi setelah kebangkitan. Sebagian tradisi ini diterima oleh komunitas-komunitas tertentu. Yang lainnya ditolak oleh para otoritas gereja. Sebagian disalin selama berabad-abad sebelum akhirnya menjadi tidak dikenal. Dan Ethiopia, karena tradisi manuskripnya yang luar biasa kuat, menjadi salah satu tempat di mana bagian-bagian dari dunia sastra kuno ini tetap terlihat. Jadi misterinya tidak lagi sekadar, apa yang dikatakan Yesus? Misterinya menjadi sesuatu yang jauh lebih menarik. Siapa yang mengingat kata-katanya, tradisi mana yang mereka lestarikan, dan seberapa jauh ke belakang tradisi-tradisi tersebut. Sebenarnya dapat dilacak? Karena jika sebuah teks benar-benar kuno, hal itu memberitahu kita sesuatu tentang apa yang dipercayai oleh orang-orang Kristen awal. Namun jika kita dapat menetapkan bahwa sebuah tradisi berasal dekat dengan generasi-generasi pertama kekristenan, tradisi tersebut menjadi jauh lebih signifikan secara historis. Perbedaan antara kedua hal tersebut mungkin tampak kecil, tetapi hal itu mengubah segalanya. Dan di suatu tempat di antara halaman-halaman yang masih bertahan dari literatur Kristen kuno Ethiopia dan tulisan-tulisan gereja awal yang telah terlupakan terdapat bagian berikutnya dari teka-teki ini. Karena sebelum kita dapat menentukan apakah Ethiopia melestarikan sebuah tradisi yang hilang tentang Yesus yang telah bangkit, pertama-tama kita harus memahami bagaimana Ethiopia menjadi salah satu penjaga kitab suci kuno yang paling luar biasa dalam kekristenan, dan mengapa beberapa kitab yang menghilang hampir di semua tempat lainnya terus disalin di sana selama berabad-abad. Untuk memahami mengapa Ethiopia masuk ke dalam misteri ini, kita harus melakukan perjalanan jauh melampaui pusat-pusat kekristenan awal yang sudah dikenal. Ketika kebanyakan orang membayangkan dunia Kristen kuno, mereka membayangkan Yerusalem, Roma, atau mungkin Alexandria dan Konstantinopel. Ethiopia jarang terlintas dalam pikiran, namun hubungannya dengan kekristenan sudah mencapai abad-abad paling awal dari agama tersebut. Menurut kitab Kisah Para Rasul, seorang pejabat Ethiopia bertemu dengan Rasul Filipus ketika sedang melakukan perjalanan pulang dari Yerusalem, dan Filipus menjelaskan tulisan-tulisan yang sedang dibacanya sebelum membaptisnya. Bagian ini tidak membuktikan bahwa sebuah gereja Ethiopia yang terorganisasi dimulai tepat pada saat itu, tetapi kemudian menjadi bagian penting dari ingatan Kristen Ethiopia. Berabad-abad kemudian, kekristenan menjadi kokoh di kerajaan Aksum, dan pada abad keempat, selama pemerintahan Raja Ezana, kekristenan telah menjadi sangat erat terkait dengan negara Ethiopia. Apa yang berkembang setelah itu bukan sekadar komunitas Kristen lainnya. Ethiopia menciptakan sebuah tradisi sastra yang sangat bertahan lama, yang pada akhirnya akan melestarikan karya-karya kuno yang menghilang dari banyak bagian lain dunia Kristen. Kunci dari kelangsungan hidup tersebut adalah bahasa. Kekristenan Ethiopia mengembangkan sejumlah besar literatur dalam bahasa GS,
Sebuah bahasa Semitik kuno yang akhirnya berhenti digunakan sebagai bahasa sehari-hari tetapi tetap sangat penting dalam kehidupan keagamaan. Para biarawan, juru tulis, dan cendekiawan terus menyalin teks-teks suci di biara-biara dan gereja-gereja, dari generasi ke generasi. Hal ini menciptakan sesuatu yang menyerupai sebuah ingatan sejarah yang sangat besar yang dilestarikan di atas perkamen. Setiap manuskrip memiliki kisahnya sendiri, tanggalnya sendiri, tradisi penyalinnya sendiri, dan terkadang variasinya sendiri. Sebuah buku yang disalin pada periode abad pertengahan dapat memuat sebuah karya yang asal-usulnya jauh lebih tua. Perbedaan ini sangat penting bagi penyelidikan kita karena menjelaskan bagaimana sesuatu dapat benar-benar kuno tanpa manuskrip fisiknya sendiri berusia 2000 tahun. Usia perkamen dan usia kisahnya adalah dua pertanyaan yang berbeda, dan mencampuradukan keduanya adalah salah satu cara termudah untuk mengubah sejarah kuno menjadi mitologi sensasional. Tradisi Alkitab Ethiopia juga berbeda karena Gereja Ortodoks Tewahedo Ethiopia mengakui kumpulan kitab Alkitab yang lebih luas daripada kanon yang dikenal oleh sebagian besar umat Kristen Protestan. Di antaranya terdapat teks-teks seperti Henoch dan Yobel, karya-karya yang memberikan gambaran luar biasa tentang gagasan Yahudi dan Kristen awal mengenai para malaikat, penghakiman, penciptaan, nubuat, dan akhir dunia. Kitab Henoch sangat penting khususnya karena versi lengkapnya bertahan dalam bahasa GS ketika karya tersebut telah menghilang dari sebagian besar dunia Kristen. Selama berabad-abad, para cendekiawan Barat mengetahui Henoch terutama melalui rujukan yang dibuat oleh para penulis kuno, fragmen-fragmen yang dilestarikan dalam bahasa lain, dan kutipan-kutipan yang tersebar melalui sumber-sumber sejarah. Kemudian, ketika minat Eropa terhadap manuskrip Ethiopia meningkat, tradisi Ethiopia membantu mengungkap betapa banyak literatur kuno yang telah bertahan di luar kanon utama Barat. Tiba-tiba, para cendekiawan dihadapkan pada sebuah fakta sederhana tetapi mendalam. Sejarah kitab suci Kristen jauh lebih rumit daripada isi sebuah Alkitab modern yang mungkin disarankan. Namun penemuan ini juga menciptakan godaan yang berbahaya. Begitu orang mengetahui bahwa Ethiopia melestarikan kitab-kitab kuno yang tidak dikenal oleh banyak umat Kristen Barat, menjadi mudah untuk menganggap bahwa setiap teks Ethiopia yang tidak biasa pasti berisi informasi yang ditekan mengenai Yesus. Kesimpulan tersebut tidak mengikuti bukti yang ada. Henoch, misalnya, adalah karya Yahudi kuno, bukan Injil rahasia yang ditulis oleh salah satu murid Yesus. Yobel berasal dari lingkungan sastra Yahudi yang bahkan lebih awal. Pelestarian karya-karya tersebut di Ethiopia memang luar biasa secara historis, tetapi keberadaannya tidak secara otomatis membuktikan bahwa karya-karya tersebut berisi kesaksian langsung tentang kebangkitan. Sebaliknya, teks-teks ini menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Tradisi-tradisi keagamaan kuno dapat melakukan perjalanan melintasi jarak yang sangat jauh, memasuki komunitas-komunitas yang berbeda, diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang berbeda, dan bertahan melalui berabad-abad penyalinan. Dan kemungkinan itulah yang membawa kita lebih dekat kepada misteri sebenarnya yang mengelilingi tradisi tentang Yesus setelah kebangkitannya. Karena orang-orang Kristen pertama sendiri hidup di dunia yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan suci yang beredar berdampingan. Ada kitab suci Yahudi, tradisi lisan, penafsiran kenabian, surat-surat, narasi Injil, karya-karya apokaliptik, teks-teks kebijaksanaan, dan tulisan-tulisan yang muncul kemudian yang dikaitkan dengan para rasul dan tokoh-tokoh penting lainnya. Tidak semua teks tersebut memiliki otoritas yang sama, dan tidak semua komunitas Kristen menerima kitab-kitab yang sama. Seiring waktu, tulisan-tulisan tertentu menjadi semakin dominan, sementara yang lainnya ditolak, dilupakan, atau sekadar berhenti disalin. Keempat Injil yang akhirnya menjadi bagian dari Perjanjian Baru pada akhirnya menempati posisi yang unik dalam kekristenan arus utama, tetapi itu tidak berarti bahwa keempatnya adalah satu-satunya teks yang pernah dibaca umat Kristen tentang Yesus. Faktanya, penemuan-penemuan dari Mesir dan tempat-tempat lain telah menunjukkan bahwa umat Kristen awal berhadapan dengan dunia sastra yang jauh lebih luas daripada yang dapat disarankan oleh Perjanjian Baru modern saja. Disinilah tradisi Ethiopia menjadi sangat menarik. Tradisi tersebut mengingatkan kita bahwa pelestarian itu sendiri dapat membentuk sejarah. Bayangkan dua teks kuno yang ditulis pada periode yang kurang lebih sama. Yang satu disalin secara terus-menerus oleh generasi-generasi juru tulis dan akhirnya bertahan dalam beberapa bahasa. Yang lainnya hanya disalin beberapa kali sebelum menghilang. 2000 tahun kemudian, teks pertama tampaknya memiliki arti penting historis yang sangat besar, sementara teks kedua mungkin hanya dikenal melalui sebuah fragmen atau kutipan. Namun kelangsungan hidup mereka tidak selalu memberitahu kita mana yang lebih autentik. Hal itu memberitahu kita komunitas mana yang terus melestarikannya. Di Ethiopia, keterpencilan geografis, tradisi monastik yang kuat, dan kesinambungan keagamaan membantu melindungi manuskrip selama periode ketika perpustakaan-perpustakaan kuno lainnya dihancurkan, ditinggalkan, atau diubah.
Hasilnya adalah sebuah arsip literatur Kristen yang luar biasa, tetapi sebuah arsip yang tetap harus diperiksa dengan hati-hati, teks demi teks. Dan ada lapisan lain dari misteri ini. Kekristenan Ethiopia tidak hidup dalam keterasingan dari dunia Kristen yang lebih luas. Kekristenan tersebut mempertahankan hubungan dengan Mesir dan bagian-bagian lain dari Mediterania Timur, terutama melalui tradisi Kristen Alexandria. Teks-teks berpindah di antara komunitas-komunitas. Gagasan-gagasan melakukan perjalanan bersama para biarawan dan cendekiawan. Bahasa-bahasa berubah ketika tulisan-tulisan diterjemahkan. Sebuah karya dapat dimulai dalam satu lingkungan budaya, melewati lingkungan lainnya, dan pada akhirnya dilestarikan di wilayah yang sama sekali berbeda. Itu berarti sebuah manuskrip Ethiopia terkadang dapat menjadi saksi terakhir yang masih bertahan dari sebuah tradisi yang jauh lebih tua yang salinan aslinya telah lenyap. Bagi para sejarawan, hal itu membuat manuskrip Ethiopia sangat berharga. Manuskrip-manuskrip tersebut tidak selalu merupakan dokumen rahasia yang disembunyikan dari kekristenan. Mereka adalah bagian-bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar yang bagian-bagian lainnya mungkin telah hilang. Sekarang penyelidikan mencapai titik balik yang penting. Jika Ethiopia melestarikan kitab-kitab kuno di luar kanon Alkitab yang sudah dikenal, mungkinkah Ethiopia juga melestarikan tradisi mengenai apa yang konon diajarkan Yesus setelah kebangkitan? Jawabannya mengharuskan kita melihat melampaui frasa, Alkitab Ethiopia, dan memeriksa tulisan-tulisan sebenarnya yang berkaitan dengan ajaran-ajaran setelah kebangkitan. Beberapa karya Kristen kuno menggambarkan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya selama periode yang panjang setelah kebangkitannya. Mereka mengklaim bahwa Yesus mengungkapkan ajaran tentang surga, para malaikat, penghakiman, keselamatan, dan misteri dunia yang tidak terlihat. Beberapa di antaranya sangat awal jika dibandingkan dengan legenda-legenda abad pertengahan. Yang lainnya muncul jauh lebih kemudian. Dan beberapa ditolak justru karena para pemimpin gereja mempertanyakan asal-usul apostoliknya. Itu berarti tahap berikutnya dari penyelidikan kita tidak dapat sekadar bertanya apakah sebuah manuskrip Ethiopia ada. Kita harus menanyakan sesuatu yang jauh lebih sulit. Kapan teks yang mendasarinya ditulis? Siapa yang mengaku telah menulisnya? Sumber-sumber awal apa yang menjadi dasarnya? Dan seberapa dekat tradisinya dengan generasi-generasi pertama kekristenan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menentukan apakah kita sedang melihat sebuah jendela nyata menuju kepercayaan Kristen awal, atau sebuah penafsiran yang jauh lebih kemudian yang ditempatkan ke dalam mulut Yesus yang telah bangkit. Dan ketika para cendekiawan mulai membandingkan tulisan-tulisan ini dengan perjanjian baru, sebuah pola yang tidak terduga mulai muncul. Masa misterius setelah kebangkitan ternyata tidak sepenuhnya sunyi. Orang-orang Kristen kuno telah membicarakannya selama berabad-abad. Mereka telah melestarikan kisah-kisah tentang wahyu, ajaran rahasia, dan pertemuan-pertemuan panjang antara Yesus dan para pengikutnya. Namun tradisi-tradisi yang paling menarik ini tidak selalu tersembunyi di tempat yang diklaim oleh judul-judul sensasional modern. Tradisi-tradisi tersebut tersembunyi di depan mata, di dalam lapisan literatur Kristen awal yang telah terlupakan. Begitu kita melampaui keempat Injil yang sudah dikenal, kisah tentang Yesus yang telah bangkit menjadi jauh lebih besar, dan jauh lebih sulit untuk diurai. Perjanjian baru memberi kita beberapa gambaran kuat tentang Yesus setelah kebangkitannya, tetapi catatan-catatan tersebut bersifat selektif. Kisah para rasul mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada para muridnya selama suatu periode waktu dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Namun kitab tersebut tidak melestarikan segala sesuatu yang konon diajarkannya. Celah kecil itu menjadi lahan subur bagi tradisi-tradisi Kristen selanjutnya. Komunitas-komunitas ingin memahami apa yang terjadi selama hari-hari misterius antara kebangkitan dan kenaikan ke surga, dan berbagai penulis pada akhirnya menghasilkan catatan-catatan yang mengklaim melestarikan ajaran yang telah Yesus ungkapkan secara pribadi kepada para pengikutnya. Sebagian dari tulisan-tulisan ini diterima sebagai kitab suci di komunitas-komunitas tertentu. Sementara yang lainnya pada akhirnya ditolak atau dilupakan. Pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah teks-teks ini kuno. Pertanyaannya adalah apakah ada di antara teks-teks tersebut yang melestarikan tradisi yang benar-benar dapat ditelusuri kembali kepada para pengikut Yesus yang paling awal. Salah satu contoh terpenting adalah sekelompok tulisan yang terkadang digambarkan sebagai dialog-dialog wahyu. Alih-alih hanya menampilkan Yesus sebagai seorang guru selama pelayanan duniawinya, karya-karya ini menggambarkan Yesus yang telah bangkit terus mengajar para muridnya setelah kematian. Latar ceritanya sendiri sangat mencolok. Para murid tidak lagi bertanya bagaimana mereka dapat bertahan hidup tanpa guru mereka. Mereka konon sedang berdiri di hadapan seseorang yang mereka percaya telah mengalahkan kematian. Menurut tradisi-tradisi ini, percakapan bergeser dari ajaran-ajaran biasa menuju misteri alam semesta, hakikat jiwa, makhluk-makhluk surgawi, penghakiman, dan takdir akhir umat manusia.
Namun ada masalah sejarah yang besar. Keberadaan sebuah teks yang mengklaim melestarikan kata-kata Yesus setelah kebangkitan tidak membuktikan bahwa Yesus benar-benar mengucapkan kata-kata tersebut. Para penulis kuno sering mengaitkan ajaran dengan tokoh-tokoh agama yang dihormati untuk memberikan otoritas yang lebih besar kepada ajaran tersebut. Jadi manuskripnya mungkin autentik sebagai artefak kuno sementara dialog di dalamnya tetap tidak pasti secara historis. Perbedaan ini menjadi semakin penting ketika kita memeriksa teks-teks yang terkait dengan apa yang disebut tradisi Gnostik. Karya-karya seperti Injil Maria, Injil Filipus, dan Injil Yudas menjadi terkenal setelah manuskrip-manuskrip ditemukan atau dipelajari pada zaman modern. Sebagian mengandung ajaran-ajaran tidak biasa yang dikaitkan dengan Yesus, sementara yang lainnya menggambarkan percakapan pribadi antara Yesus dan murid-murid tertentu. Namun teks-teks ini umumnya berasal dari periode yang lebih kemudian dibandingkan tulisan-tulisan Kristen paling awal, dan para cendekiawan memperdebatkan secara tepat bagaimana tradisi-tradisi mereka berkembang. Teks-teks ini menarik karena menunjukkan bahwa orang-orang Kristen kuno tidak semuanya memahami Yesus dengan cara yang persis sama. Namun teks-teks tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai bab-bab rahasia yang dihapus dari Perjanjian Baru. Keberadaan mereka memberitahu kita tentang keberagaman kekristenan awal, bukan secara otomatis tentang apa yang sebenarnya dikatakan Yesus. Kemudian ada kategori literatur lain yang membawa kita lebih dekat kepada misteri utama, teks-teks yang secara khusus berkaitan dengan wahyu yang diberikan setelah kebangkitan. Beberapa karya kuno menggambarkan Yesus bertemu dengan para muridnya dan menyampaikan ajaran yang konon tetap tersembunyi dari masyarakat umum. Salah satu contoh terkenal adalah Apokrifon Yakobus, sebuah teks Kristen yang menggambarkan Yesus mengajar Yakobus dan Petrus setelah kebangkitan. Contoh lainnya adalah Apokrifon Yohanes, yang menyajikan sebuah wahyu rumit yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes. Karya-karya ini bukan bagian dari Perjanjian Baru, dan kepengarangan serta asal-usul historisnya tidak pasti. Namun karya-karya tersebut membuktikan sesuatu yang sering diabaikan dalam pembahasan tentang kekristenan kuno. Gagasan tentang pengajaran setelah kebangkitan bukanlah penemuan modern. Orang-orang Kristen sudah membayangkan dan menulis tentang pertemuan-pertemuan semacam itu pada zaman kuno. Dan sekarang hubungan dengan Ethiopia menjadi lebih halus. Tradisi manuskrip Ethiopia melestarikan banyak karya Kristen kuno, tetapi itu tidak berarti bahwa setiap teks tentang ajaran setelah kebangkitan berasal dari sana atau bahwa umat Kristen Ethiopia memiliki transkrip rahasia yang tidak tersedia bagi orang lain. Sebaliknya, Ethiopia menjadi salah satu dari beberapa tempat di mana literatur Kristen yang lebih tua dapat bertahan melalui penerjemahan dan penyalinan secara terus-menerus. Sebuah karya mungkin berasal dari Mesir atau bagian lain dari Mediterania Timur, melewati berabad-abad transmisi, dan akhirnya bertahan dalam sebuah manuskrip Ethiopia. Karena itu, manuskrip tersebut menjadi saksi terhadap kelangsungan hidup tradisi, bukan bukti tentang tempat asalnya. Inilah tepatnya alasan para sejarawan memeriksa manuskrip dengan begitu hati-hati. Mereka membandingkan kosakata, tata bahasa, kutipan, teologi, keluarga manuskrip, dan rujukan dalam tulisan-tulisan kuno lainnya. Setiap petunjuk dapat membantu menentukan bagaimana sebuah tradisi bergerak melalui waktu. Ada juga hubungan menarik antara tradisi-tradisi ini dan Perjanjian Baru kanonik. Kisah para Rasul menggambarkan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah setelah kebangkitannya, sementara Injil Lukas menggambarkan dia menjelaskan kitab suci kepada para muridnya. Bagian-bagian ini menciptakan kesan bahwa penampakan setelah kebangkitan bukan sekadar sapaan singkat. Penampakan tersebut melibatkan pengajaran dan penafsiran. Namun teks-teks kanonik tetap bersifat selektif. Teks-teks tersebut tidak menyediakan katalog besar tentang wahyu-wahyu rahasia. Karena itu, para penulis berikutnya dapat memperluas ruang yang tidak dijelaskan tersebut dengan membayangkan apa yang mungkin terkandung dalam percakapan-percakapan itu. Selama beberapa generasi, sebagian tradisi menjadi semakin rumit. Perjalanan-perjalanan ke surga muncul. Para malaikat masuk ke dalam narasi. Struktur-struktur kosmik digambarkan. Pengetahuan rahasia menjadi tema yang terus berulang. Apa yang bermula sebagai sebuah pertanyaan sederhana, apa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya setelah kebangkitan, pada akhirnya dapat berkembang menjadi seluruh alam semesta teologis. Namun ada satu bukti yang layak mendapatkan perhatian khusus. Dunia Kristen kuno memiliki tradisi yang mengklaim bahwa Yesus tetap bersama para pengikutnya selama periode yang cukup lama setelah kebangkitan. Kitab Kisah Para Rasul kanonik memberikan periode 40 hari sebelum kenaikan ke surga, dan hal ini menyediakan kerangka yang jelas bagi para pencerita dan teolog di kemudian hari. 40 hari sudah merupakan angka yang memiliki kekuatan simbolis dalam tradisi Alkitab. Angka tersebut menciptakan ruang naratif yang cukup bagi para penulis untuk membayangkan Yesus menjelaskan misteri-misteri yang tidak dipahami para murid selama pelayanan duniawinya. Seiring waktu,
Periode setelah kebangkitan menjadi latar sastra di mana wahyu-wahyu yang semakin rinci dapat ditempatkan. Dan disinilah pekerjaan detektif sejarah menjadi sangat penting. Ketika sebuah teks yang muncul kemudian mengklaim bahwa Yesus mengungkapkan sesuatu selama 40 hari tersebut, para sejarawan harus bertanya apakah tradisi itu berdiri sendiri, apakah tradisi tersebut bergantung pada gagasan-gagasan Kristen yang lebih awal, dan apakah ada bukti yang menghubungkannya dengan abad pertama. Tradisi Ethiopia menambahkan lapisan lain karena pelestarian literatur kunonya dapat membuat sebuah teks tampak lebih dekat dengan zaman Alkitab daripada kenyataannya. Sebuah manuskrip yang ditulis berabad-abad setelah Yesus masih dapat melestarikan komposisi yang lebih tua, tetapi kita harus menetapkan keberadaan komposisi sebelumnya tersebut melalui bukti. Terkadang fragmen dalam bahasa Yunani, Koptik, Syria, atau bahasa lainnya dapat dibandingkan dengan versi-versi yang muncul kemudian. Terkadang kutipan-kutipan kuno memberikan petunjuk. Terkadang seorang penulis gereja menyebut sebuah kitab dan memberitahu kita kira-kira kapan kitab tersebut beredar. Perbandingan-perbandingan ini dapat mengungkapkan bahwa sebuah kisah telah ada jauh sebelum manuskrip yang masih bertahan. Namun perbandingan tersebut juga dapat mengungkapkan hal yang sebaliknya, bahwa sebuah ajaran yang konon kuno ternyata muncul jauh lebih kemudian daripada yang disarankan oleh klaim-klaim populer. Inilah alasan mengapa ungkapan, Alkitab Ethiopia mengungkapkan apa yang dikatakan Yesus, sekaligus menarik dan menyesatkan. Ada sesuatu yang nyata di balik klaim tersebut. Ethiopia benar-benar melestarikan kumpulan literatur keagamaan kuno yang luar biasa, termasuk karya-karya yang menghilang di tempat lain. Kekristenan awal benar-benar memiliki tradisi tentang Yesus yang mengajar para pengikutnya setelah kebangkitan. Dan manuskrip-manuskrip kuno benar-benar dapat melestarikan tradisi yang jauh lebih tua daripada salinan fisiknya sendiri. Tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara otomatis menyatu menjadi satu transkrip Ethiopia yang hilang, yang ditulis 2000 tahun lalu oleh seseorang yang mendengar Yesus berbicara. Buktinya lebih rumit, dan dalam beberapa hal, lebih menarik, daripada judul sensasional tersebut. Karena penemuan yang lebih dalam adalah bahwa tidak pernah hanya ada satu versi percakapan Kristen kuno. Komunitas-komunitas yang berbeda mengingat Yesus melalui teks, tradisi, bahasa, dan kerangka teologis yang berbeda. Sebagian menekankan kerajaan Allah. Yang lainnya berfokus pada kebangkitan dan penghakiman. Sebagian menggambarkan misteri-misteri surgawi. Yang lainnya berkonsentrasi pada misi untuk menyebarkan iman. Dan meskipun tradisi-tradisi ini terkadang bertentangan satu sama lain, semuanya mengungkapkan betapa kuatnya orang-orang Kristen awal berusaha memahami makna kebangkitan. Namun satu pertanyaan masih menolak untuk menghilang. Jika beberapa tradisi ini ternyata beredar jauh lebih awal daripada yang diperkirakan, mungkinkah ada di antaranya yang melestarikan ingatan asli tentang ajaran yang berasal dari Yesus atau murid-muridnya yang paling awal? Atau apakah orang-orang Kristen di kemudian hari sekadar mengisi keheningan sejarah yang sangat besar dengan kisah-kisah yang mencerminkan kepercayaan pada zaman mereka sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus berhenti melihat kisah-kisah tersebut dan mulai memeriksa bukti fisik dan tekstual, manuskrip, bahasa, tanggal, kutipan, dan jejak transmisi yang dapat memberitahu kita seberapa jauh tradisi-tradisi ini sebenarnya dapat menjangkau masa lalu. Dan disitulah misterinya menjadi jauh lebih berbahaya bagi versi cerita yang sensasional. Karena bukti tersebut tidak sekadar mengonfirmasi judulnya. Bukti tersebut memaksa kita untuk bertanya apakah penemuan sebenarnya adalah sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Semakin dalam para peneliti menyelidiki kisah tentang Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun, semakin bentuk judul aslinya mulai berubah. Tidak ada satu jilid kuno sederhana yang dapat dibuka pada sebuah halaman dan diidentifikasi sebagai transkrip berusia 2000 tahun tentang Yesus yang berbicara setelah kebangkitannya. Yang ada justru sesuatu yang secara historis lebih rumit. Tradisi panjang kekristenan Ethiopia, teks-teks kuno yang dilestarikan dalam bahasa Ge'ez, manuskrip-manuskrip yang disalin dari generasi ke generasi, dan kumpulan tulisan Kristen awal yang jauh lebih luas yang terkadang menggambarkan Yesus mengajar para pengikutnya setelah kebangkitan. Perbedaan itu mungkin terdengar mengecewakan, tetapi sebenarnya membuat misterinya menjadi lebih menarik. Karena begitu klaim sensasional tersebut disingkirkan, kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan sejarah yang nyata. Seberapa banyak sebenarnya tradisi-tradisi kuno ini dapat memberitahu kita tentang kepercayaan orang-orang Kristen paling awal, dan mungkinkah salah satunya melestarikan ingatan yang menjangkau kembali kepada Yesus sendiri? Masalah pertama adalah manuskrip itu sendiri. Ketika orang mendengar bahwa sebuah Alkitab kuno telah bertahan selama 2000 tahun, mereka sering membayangkan bahwa halaman-halaman fisiknya ditulis tidak lama setelah zaman Yesus. Namun manuskrip tidak bekerja seperti itu. Teks-teks kuno berulang kali disalin karena perkamen mengalami kerusakan, perpustakaan dihancurkan, dan bahasa-bahasa berubah. Sebuah manuskrip yang lebih baru dapat melestarikan komposisi yang jauh lebih tua,
Sama seperti salinan modern dari sebuah puisi kuno dapat melestarikan kata-kata yang ditulis ribuan tahun lalu. Karena itu, para sejarawan memisahkan tanggal manuskrip yang masih bertahan dari tanggal komposisi teks tersebut. Itu berarti sebuah manuskrip Ethiopia abad pertengahan berpotensi melestarikan sebuah karya yang berasal dari zaman kuno. Namun untuk membuat argumen tersebut, para peneliti membutuhkan bukti tambahan, fragmen yang lebih tua, kutipan-kutipan, perbandingan linguistik, rujukan dari para penulis kuno, atau tradisi manuskrip yang dapat dilacak kembali. Hal ini sangat penting dalam tradisi Alkitab Ethiopia karena sejarah pelestariannya luar biasa tetapi tidak menghilangkan masalah-masalah umum dalam transmisi sejarah. GS menjadi bahasa utama dalam literatur Kristen Ethiopia, dan generasi demi generasi juru tulis menyalin karya-karya suci dengan kesinambungan yang luar biasa. Namun penyalinan tidak selalu bersifat mekanis. Para juru tulis dapat melakukan kesalahan. Para penerjemah dapat memilih kata-kata yang berbeda. Bagian-bagian tertentu dapat diperluas, dipersingkat, diperjelas, atau disesuaikan dengan lingkungan bahasa dan teologi komunitas mereka. Terkadang manuskrip melestarikan beberapa tradisi tekstual secara bersamaan. Dalam kasus lain, para cendekiawan di kemudian hari dapat merekonstruksi versi-versi yang lebih tua dengan membandingkan manuskrip dengan terjemahan dalam bahasa-bahasa lain. Setiap detail ini penting ketika tujuannya adalah menentukan apakah sebuah perkataan tertentu benar-benar termasuk dalam lapisan-lapisan paling awal kekristenan. Kehati-hatian yang sama berlaku pada kitab-kitab luar biasa yang dilestarikan dalam kekristenan Ethiopia. Kelangsungan hidup Henoh adalah salah satu contoh yang paling jelas. Versi Ethiopia yang lengkap sangat penting karena memberikan para cendekiawan akses kepada sebuah karya yang sebelumnya terutama dikenal melalui fragmen-fragmen dan rujukan-rujukan kuno. Namun Henoh tidak ditulis oleh seorang Kristen bernama Henoh, dan juga bukan Injil rahasia yang menggambarkan kebangkitan Yesus. Karya tersebut termasuk dalam tradisi sastra Yahudi yang jauh lebih tua. Pelestariannya di Ethiopia menunjukkan kekuatan kekristenan Ethiopia dalam melindungi literatur kuno, tetapi tidak mengubah setiap teks kuno Ethiopia menjadi bukti langsung tentang Yesus. Perbedaan inilah yang memungkinkan para sejarawan menghargai manuskrip-manuskrip tersebut tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan sebenarnya. Kemudian muncul pertanyaan tentang ajaran-ajaran setelah kebangkitan itu sendiri. Perjanjian Baru Kanonik menetapkan bahwa para pengikut Yesus percaya bahwa Dia menampakkan diri kepada mereka setelah kematiannya dan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut melibatkan pengajaran. Kisah para rasul secara eksplisit menggambarkan suatu periode antara kebangkitan dan kenaikan ke surga. Hal tersebut memberikan kerangka sejarah dan teologis bagi para penulis Kristen di kemudian hari untuk menempatkan wahyu-wahyu tambahan. Beberapa teks menggambarkan Yesus menjelaskan kebenaran tersembunyi kepada murid-murid tertentu. Yang lainnya menggambarkan misteri-misteri kosmik, makhluk-makhluk surgawi, atau hakikat keselamatan. Tulisan-tulisan ini merupakan bukti berharga untuk mempelajari kekristenan awal, tetapi semuanya harus diberi tanggal dan dianalisis secara individual. Sebuah teks dari abad kedua atau ketiga dapat memberitahu kita apa yang dipercayai orang-orang Kristen pada masa itu tentang Yesus, tetapi tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai catatan kesaksian langsung dari abad pertama. Disinilah para cendekiawan menghadapi salah satu masalah tersulit dalam sejarah kuno, kedekatan tidak sama dengan keautentikan. Seorang penulis yang hidup kemudian dapat melestarikan sebuah tradisi yang lebih awal, tetapi penulis yang muncul kemudian juga dapat menciptakan ajaran baru dan mengaitkannya dengan tokoh penting. Literatur keagamaan kuno sering menggunakan nama-nama yang memiliki otoritas. Praktik tersebut tidak selalu dipandang dengan cara yang persis sama seperti pembaca modern memandang kepengarangan. Seorang penulis dapat menyajikan sebuah ajaran teologis melalui dialog yang melibatkan seorang rasul atau melalui wahyu yang dikaitkan dengan Yesus karena tujuan sastranya adalah mengeksplorasi apa arti otoritas tersebut. Karena itu, mengidentifikasi sebuah teks sebagai kuno hanya menjawab satu pertanyaan. Hal tersebut tidak menjawab apakah kata-kata di dalamnya benar-benar pernah diucapkan oleh Yesus. Ada komplikasi lain yang tersembunyi dalam kata Ethiopia. Sebuah teks yang dilestarikan di Ethiopia mungkin berasal dari tempat lain. Kekristenan mencapai Ethiopia melalui jaringan yang terhubung dengan Mediterania Timur, khususnya Mesir, dan literatur keagamaan bergerak melalui jaringan yang sama. Penerjemahan memungkinkan teks-teks melintasi batas-batas bahasa, sementara para biarawan dan cendekiawan membawa gagasan-gagasan di antara komunitas-komunitas. Selama berabad-abad, sebuah karya dapat berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dan akhirnya mengakar kuat dalam budaya Kristen Ethiopia. Jadi ketika para peneliti menemukan sebuah teks Ethiopia kuno, mereka tidak sekadar bertanya, apakah ini ditulis di Ethiopia? Mereka bertanya dari mana tradisi yang mendasarinya berasal, kapan tradisi tersebut diterjemahkan,
Dan apakah versi-versi sebelumnya masih bertahan di tempat lain? Jawabannya dapat sepenuhnya mengubah signifikansi historis dokumen tersebut. Proses perbandingan ini telah mengubah pemahaman kita tentang kekristenan kuno. Penemuan-penemuan dari tempat-tempat seperti Mesir telah menunjukkan bahwa orang-orang Kristen awal memiliki perpustakaan tulisan yang sangat beragam. Beberapa manuskrip berisi Injil di luar Perjanjian Baru. Yang lainnya melestarikan dialog-dialog teologis atau wahyu-wahyu. Ketika karya-karya tersebut dibandingkan dengan tradisi Ethiopia, para cendekiawan terkadang dapat melihat bagaimana gagasan-gagasan beredar di antara komunitas-komunitas Kristen yang berbeda. Alih-alih menemukan satu Alkitab rahasia, para peneliti menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah jaringan tradisi yang melintasi batas-batas dan bertahan dalam berbagai bentuk. Dan hal ini mungkin menjelaskan mengapa hubungan dengan Ethiopia menjadi begitu kuat dalam penceritaan modern. Ethiopia benar-benar melestarikan kitab-kitab yang belum pernah dilihat oleh banyak umat Kristen Barat. Sejarah Kristennya menjangkau jauh ke dalam zaman kuno. Biara-biara di sana menjaga manuskrip-manuskrip yang menjadi sangat berharga bagi para cendekiawan. Tradisi Alkitabnya memang khas. Semua fakta ini nyata. Namun ketika fakta-fakta tersebut dipadatkan menjadi sebuah judul yang dramatis, hasilnya dapat menjadi menyesatkan. Sebuah manuskrip Ethiopia kuno melestarikan tradisi Kristen yang khas, dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Sebuah Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun mengungkapkan kata-kata rahasia yang diucapkan Yesus setelah kebangkitannya, membuat klaim yang jauh lebih kuat, dan membutuhkan bukti yang tidak dapat begitu saja diasumsikan dari keberadaan kitab-kitab suci Ethiopia kuno. Namun sesuatu yang menarik tetap ada setelah semua pembesaran tersebut disingkirkan. Dunia kuno memang memiliki tradisi tentang ajaran Yesus setelah kebangkitan yang melampaui catatan singkat yang dilestarikan dalam Perjanjian Baru. Sebagian ditulis secara mengejutkan lebih awal. Sebagian hanya bertahan dalam manuskrip-manuskrip yang lebih kemudian. Sebagian hampir sepenuhnya menghilang. Dan sebagian dilestarikan dalam komunitas-komunitas yang jauh dari tempat-tempat di mana kekristenan pertama kali muncul. Hal ini memberitahu kita bahwa pertanyaan tentang apa yang dikatakan Yesus setelah kebangkitan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh budaya internet modern. Orang-orang Kristen kuno sendiri telah menanyakannya. Karena itu, wahyu yang sebenarnya mungkin tidak terlalu berkaitan dengan menemukan sebuah kalimat terlarang dan lebih berkaitan dengan menemukan bagaimana kekristenan mengingat pendirinya. Kebangkitan bukan sekadar peristiwa terakhir dalam kisah tersebut. Bagi orang-orang Kristen awal, kebangkitan menjadi awal dari sebuah pemahaman yang sepenuhnya baru tentang Yesus. Jika dia benar-benar telah bangkit, maka para pengikutnya secara alami ingin mengetahui apa artinya. Apa yang telah diubah oleh kematian? Apa yang diungkapkan kebangkitannya tentang masa depan? Apa yang akan terjadi? Kepada mereka yang percaya, apakah kerajaan yang telah dijanjikannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghasilkan tradisi-tradisi yang terus berkembang selama beberapa generasi. Dan sekarang kita mencapai tahap terakhir dari penyelidikan. Bukti yang ada memungkinkan kita menolak satu ekstrim. Gagasan bahwa sebuah Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun yang tidak tersentuh telah ditemukan dan berisi transkrip kata demi kata dari ajaran terakhir Yesus. Namun bukti tersebut juga mencegah kita menerima ekstrim yang berlawanan, bahwa segala sesuatu di luar keempat Injil tidak bermakna atau tidak relevan secara historis. Di antara kedua ekstrim tersebut terdapat kenyataan yang jauh lebih menarik. Ethiopia kuno melestarikan bagian luar biasa dari dunia sastra kekristenan yang telah terlupakan. Orang-orang Kristen kuno melestarikan tradisi tentang Yesus yang mengajar setelah kebangkitan. Dan beberapa dari tradisi tersebut mungkin melestarikan ingatan tentang gagasan-gagasan yang ternyata menjangkau kembali secara mengejutkan dekat dengan awal mula kekristenan. Pertanyaan terakhir bukan lagi apakah kita telah menemukan sebuah Alkitab ajaib yang hilang. Pertanyaannya adalah apakah, dengan membandingkan bukti-bukti yang masih bertahan, kita dapat menentukan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen paling awal telah diungkapkan Yesus setelah kebangkitannya, dan apakah bagian manapun dari tradisi tersebut mungkin melestarikan gema dari pesan aslinya. Jawaban itu menunggu di bagian-bagian terakhir dari teka-teki ini. Semakin dalam para peneliti menyelidiki kisah tentang Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun, semakin bentuk judul aslinya mulai berubah. Tidak ada satu jilid kuno sederhana yang dapat dibuka pada sebuah halaman dan diidentifikasi sebagai transkrip berusia 2000 tahun tentang Yesus yang berbicara setelah kebangkitannya. Yang ada justru sesuatu yang secara historis lebih rumit. Tradisi panjang kekristenan Ethiopia, teks-teks kuno yang dilestarikan dalam bahasa GS, manuskrip-manuskrip yang disalin dari generasi ke generasi, dan kumpulan tulisan Kristen awal yang jauh lebih luas yang terkadang menggambarkan Yesus mengajar para pengikutnya setelah kebangkitan. Perbedaan itu mungkin terdengar mengecewakan, tetapi sebenarnya membuat misterinya menjadi lebih menarik. Karena begitu klaim sensasional tersebut disingkirkan,
Kita ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan sejarah yang nyata. Seberapa banyak sebenarnya tradisi-tradisi kuno ini dapat memberitahu kita tentang kepercayaan orang-orang Kristen paling awal, dan mungkinkah salah satunya melestarikan ingatan yang menjangkau kembali kepada Yesus sendiri? Masalah pertama adalah manuskrip itu sendiri. Ketika orang mendengar bahwa sebuah Alkitab kuno telah bertahan selama 2000 tahun, mereka sering membayangkan bahwa halaman-halaman fisiknya ditulis tidak lama setelah zaman Yesus. Namun manuskrip tidak bekerja seperti itu. Teks-teks kuno berulang kali disalin karena perkamen mengalami kerusakan, perpustakaan dihancurkan, dan bahasa-bahasa berubah. Sebuah manuskrip yang lebih baru dapat melestarikan komposisi yang jauh lebih tua, sama seperti salinan modern dari sebuah puisi kuno dapat melestarikan kata-kata yang ditulis ribuan tahun lalu. Karena itu, para sejarawan memisahkan tanggal manuskrip yang masih bertahan dari tanggal komposisi teks tersebut. Itu berarti sebuah manuskrip Ethiopia abad pertengahan berpotensi melestarikan sebuah karya yang berasal dari zaman kuno. Namun untuk membuat argumen tersebut, para peneliti membutuhkan bukti tambahan, fragmen yang lebih tua, kutipan-kutipan, perbandingan linguistik, rujukan dari para penulis kuno, atau tradisi manuskrip yang dapat dilacak kembali. Hal ini sangat penting dalam tradisi Alkitab Ethiopia karena sejarah pelestariannya luar biasa tetapi tidak menghilangkan masalah-masalah umum dalam transmisi sejarah. GS menjadi bahasa utama dalam literatur Kristen Ethiopia, dan generasi demi generasi juru tulis menyalin karya-karya suci dengan kesinambungan yang luar biasa. Namun penyalinan tidak selalu bersifat mekanis. Para juru tulis dapat melakukan kesalahan. Para penerjemah dapat memilih kata-kata yang berbeda. Bagian-bagian tertentu dapat diperluas, dipersingkat, diperjelas, atau disesuaikan dengan lingkungan bahasa dan teologi komunitas mereka. Terkadang manuskrip melestarikan beberapa tradisi tekstual secara bersamaan. Dalam kasus lain, para cendekiawan di kemudian hari dapat merekonstruksi versi-versi yang lebih tua dengan membandingkan manuskrip dengan terjemahan dalam bahasa-bahasa lain. Setiap detail ini penting ketika tujuannya adalah menentukan apakah sebuah perkataan tertentu benar-benar termasuk dalam lapisan-lapisan paling awal kekristenan. Kehati-hatian yang sama berlaku pada kitab-kitab luar biasa yang dilestarikan dalam kekristenan Ethiopia. Kelangsungan hidup Henoh adalah salah satu contoh yang paling jelas. Versi Ethiopia yang lengkap sangat penting karena memberikan para cendekiawan akses kepada sebuah karya yang sebelumnya terutama dikenal melalui fragmen-fragmen dan rujukan-rujukan kuno. Namun Henoh tidak ditulis oleh seorang Kristen bernama Henoh, dan juga bukan Injil rahasia yang menggambarkan kebangkitan Yesus. Karya tersebut termasuk dalam tradisi sastra Yahudi yang jauh lebih tua. Pelestariannya di Ethiopia menunjukkan kekuatan kekristenan Ethiopia dalam melindungi literatur kuno, tetapi tidak mengubah setiap teks kuno Ethiopia menjadi bukti langsung tentang Yesus. Perbedaan inilah yang memungkinkan para sejarawan menghargai manuskrip-manuskrip tersebut tanpa mengubahnya menjadi sesuatu yang bukan sebenarnya. Kemudian muncul pertanyaan tentang ajaran-ajaran setelah kebangkitan itu sendiri. Perjanjian Baru Kanonik menetapkan bahwa para pengikut Yesus percaya bahwa Dia menampakkan diri kepada mereka setelah kematiannya dan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut melibatkan pengajaran. Kisah para rasul secara eksplisit menggambarkan suatu periode antara kebangkitan dan kenaikan ke surga. Hal tersebut memberikan kerangka sejarah dan teologis bagi para penulis Kristen di kemudian hari untuk menempatkan wahyu-wahyu tambahan. Beberapa teks menggambarkan Yesus menjelaskan kebenaran tersembunyi kepada murid-murid tertentu. Yang lainnya menggambarkan misteri-misteri kosmik, makhluk-makhluk surgawi, atau hakikat keselamatan. Tulisan-tulisan ini merupakan bukti berharga untuk mempelajari kekristenan awal, tetapi semuanya harus diberi tanggal dan dianalisis secara individual. Sebuah teks dari abad kedua atau ketiga dapat memberitahu kita apa yang dipercayai orang-orang Kristen pada masa itu tentang Yesus, tetapi tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai catatan kesaksian langsung dari abad pertama. Disinilah para cendekiawan menghadapi salah satu masalah tersulit dalam sejarah kuno, kedekatan tidak sama dengan keautentikan. Seorang penulis yang hidup kemudian dapat melestarikan sebuah tradisi yang lebih awal, tetapi penulis yang muncul kemudian juga dapat menciptakan ajaran baru dan mengaitkannya dengan tokoh penting. Literatur keagamaan kuno sering menggunakan nama-nama yang memiliki otoritas. Praktik tersebut tidak selalu dipandang dengan cara yang persis sama seperti pembaca modern memandang kepengarangan. Seorang penulis dapat menyajikan sebuah ajaran teologis melalui dialog yang melibatkan seorang rasul atau melalui wahyu yang dikaitkan dengan Yesus karena tujuan sastranya adalah mengeksplorasi apa arti otoritas tersebut. Karena itu, mengidentifikasi sebuah teks sebagai kuno hanya menjawab satu pertanyaan. Hal tersebut tidak menjawab apakah kata-kata di dalamnya benar-benar pernah diucapkan oleh Yesus. Ada komplikasi lain yang tersembunyi dalam kata Ethiopia. Sebuah teks yang dilestarikan di Ethiopia mungkin berasal dari tempat lain.
Kekristenan mencapai Ethiopia melalui jaringan yang terhubung dengan Mediterania Timur, khususnya Mesir, dan literatur keagamaan bergerak melalui jaringan yang sama. Penerjemahan memungkinkan teks-teks melintasi batas-batas bahasa, sementara para biarawan dan cendekiawan membawa gagasan-gagasan di antara komunitas-komunitas. Selama berabad-abad, sebuah karya dapat berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dan akhirnya mengakar kuat dalam budaya Kristen Ethiopia. Jadi ketika para peneliti menemukan sebuah teks Ethiopia kuno, mereka tidak sekadar bertanya, apakah ini ditulis di Ethiopia? Mereka bertanya dari mana tradisi yang mendasarinya berasal, kapan tradisi tersebut diterjemahkan, dan apakah versi-versi sebelumnya masih bertahan di tempat lain. Jawabannya dapat sepenuhnya mengubah signifikansi historis dokumen tersebut. Proses perbandingan ini telah mengubah pemahaman kita tentang kekristenan kuno. Penemuan-penemuan dari tempat-tempat seperti Mesir telah menunjukkan bahwa orang-orang Kristen awal memiliki perpustakaan tulisan yang sangat beragam. Beberapa manuskrip berisi Injil di luar Perjanjian Baru. Yang lainnya melestarikan dialog-dialog teologis atau wahyu-wahyu. Ketika karya-karya tersebut dibandingkan dengan tradisi Ethiopia, para cendekiawan terkadang dapat melihat bagaimana gagasan-gagasan beredar di antara komunitas-komunitas Kristen yang berbeda. Alih-alih menemukan satu Alkitab rahasia, para peneliti menemukan sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah jaringan tradisi yang melintasi batas-batas dan bertahan dalam berbagai bentuk. Dan hal ini mungkin menjelaskan mengapa hubungan dengan Ethiopia menjadi begitu kuat dalam penceritaan modern. Ethiopia benar-benar melestarikan kitab-kitab yang belum pernah dilihat oleh banyak umat Kristen Barat. Sejarah Kristennya menjangkau jauh ke dalam zaman kuno. Biara-biara di sana menjaga manuskrip-manuskrip yang menjadi sangat berharga bagi para cendekiawan. Tradisi Alkitabnya memang khas. Semua fakta ini nyata. Namun ketika fakta-fakta tersebut dipadatkan menjadi sebuah judul yang dramatis, hasilnya dapat menjadi menyesatkan. Sebuah manuskrip Ethiopia kuno melestarikan tradisi Kristen yang khas, dapat dipertanggungjawabkan secara historis. Sebuah Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun mengungkapkan kata-kata rahasia yang diucapkan Yesus setelah kebangkitannya, membuat klaim yang jauh lebih kuat, dan membutuhkan bukti yang tidak dapat begitu saja diasumsikan dari keberadaan kitab-kitab suci Ethiopia kuno. Namun sesuatu yang menarik tetap ada setelah semua pembesaran tersebut disingkirkan. Dunia kuno memang memiliki tradisi tentang ajaran Yesus setelah kebangkitan yang melampaui catatan singkat yang dilestarikan dalam Perjanjian Baru. Sebagian ditulis secara mengejutkan lebih awal. Sebagian hanya bertahan dalam manuskrip-manuskrip yang lebih kemudian. Sebagian hampir sepenuhnya menghilang. Dan sebagian dilestarikan dalam komunitas-komunitas yang jauh dari tempat-tempat di mana kekristenan pertama kali muncul. Hal ini memberitahu kita bahwa pertanyaan tentang apa yang dikatakan Yesus setelah kebangkitan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh budaya internet modern. Orang-orang Kristen kuno sendiri telah menanyakannya. Karena itu, wahyu yang sebenarnya mungkin tidak terlalu berkaitan dengan menemukan sebuah kalimat terlarang dan lebih berkaitan dengan menemukan bagaimana kekristenan mengingat pendirinya. Kebangkitan bukan sekadar peristiwa terakhir dalam kisah tersebut. Bagi orang-orang Kristen awal, kebangkitan menjadi awal dari sebuah pemahaman yang sepenuhnya baru tentang Yesus. Jika dia benar-benar telah bangkit, maka para pengikutnya secara alami ingin mengetahui apa artinya. Apa yang telah diubah oleh kematian? Apa yang diungkapkan kebangkitannya tentang masa depan? Apa yang akan terjadi kepada mereka yang percaya? Apakah kerajaan yang telah dijanjikannya? Pertanyaan-pertanyaan ini menghasilkan tradisi-tradisi yang terus berkembang selama beberapa generasi. Dan sekarang kita mencapai tahap terakhir dari penyelidikan. Bukti yang ada memungkinkan kita menolak satu ekstrim. Gagasan bahwa sebuah Alkitab Ethiopia berusia 2000 tahun yang tidak tersentuh telah ditemukan dan berisi transkrip kata demi kata dari ajaran terakhir Yesus. Namun bukti tersebut juga mencegah kita menerima ekstrim yang berlawanan, bahwa segala sesuatu di luar keempat Injil tidak bermakna atau tidak relevan secara historis. Di antara kedua ekstrim tersebut terdapat kenyataan yang jauh lebih menarik. Ethiopia kuno melestarikan bagian luar biasa dari dunia sastra kekristenan yang telah terlupakan. Orang-orang Kristen kuno melestarikan tradisi tentang Yesus yang mengajar setelah kebangkitan. Dan beberapa dari tradisi tersebut mungkin melestarikan ingatan tentang gagasan-gagasan yang ternyata menjangkau kembali secara mengejutkan dekat dengan awal mula kekristenan. Pertanyaan terakhir bukan lagi apakah kita telah menemukan sebuah Alkitab ajaib yang hilang. Pertanyaannya adalah apakah, dengan membandingkan bukti-bukti yang masih bertahan, kita dapat menentukan apa yang diyakini oleh orang-orang Kristen paling awal telah diungkapkan Yesus setelah kebangkitannya, dan apakah bagian manapun dari tradisi tersebut mungkin melestarikan gema dari pesan aslinya. Jawaban itu menunggu di bagian-bagian terakhir dari teka-teki ini.